Kali ini gue mau unboxing Oppo Pad Air. Hai Kak Diva, kembali lagi bersama gue Nadira di video unboxing. Nah, kali ini gue mau unboxing Oppo Pad Air. Oppo Pad Air ini tuh jadi salah satu tablet Oppo yang pertama kali diluncurin di Indonesia. Jadi kira-kira gimana sih? Coba kita di belakangnya ini, di belakang boxnya ini tulisan model Oppo OPD, inilah gitu tulisannya. Terus color gray, memorinya 4GB 128GB. Nah, buat informasi aja, produk yang kita pakai itu dari Malaysia. Nah, kalau yang dari Indonesia sendiri kan baru akan diluncurinnya itu awal Desember ini, jadi kita belum tahu nanti yang bakal dibawanya itu apa. Oke, sekarang kita buka. Nah, pas dibuka kita bakal dapat ini tabletnya. Terus ada ini SIM injector, terus ada buku panduannya, terus ada charger, terus ada juga kabelnya. Nah, di bagian desain sendiri itu Oppo Pad sih menurut gue ini tuh udah lumayan enteng ya, karena kan dia juga layarnya udah 10 inci, terus juga enak juga dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya dibawa di dalam tas buat jadi lo nggak perlu bawa laptop gitu, menurut gue sih udah dari desain udah oke. Terus juga di bagian belakangnya ini tuh dia ada dua desain itu menarik sih menurut gue. Kayak kalau di sininya itu udah polanya ada garis-garisnya gitu, sementara yang di sini tuh lost aja gitu. Terus kalau dari pertama kali impresi yang gue lihat ini sih rada mirip ya sama si Redmi Pad yang belakangan ini yang baru diluncurin juga beberapa minggu lalu. Terus juga di sebelahnya ini tuh, di sebelah kanan ada tombol volume up sama volume down-nya. Terus di bagian bawahnya ada speaker, ada 2 speaker nih. Terus ada dia juga udah pakai slot Type C. Terus juga di bagian sini ada buat memorinya. Terus juga ada di atasnya, di bagian atas ada tombol power sama ada dua speaker juga. Terus di bagian layar sininya ini ada kamera selfie-nya tuh di bagian tengah sini gitu loh. Terus overall sih menurut gue oke ya kalau buat dipakai sama cewek. Kalau kalian bawa misalnya buat kuliah atau buat kerja sehari-hari, menurut gue sih dari desainnya udah oke banget gitu ya. Terus juga warnanya ini kan warna grey ya, jadi kayak kalau pakai baju apa aja udah pasti cocok sih kalau dibawa kemana-mana gitu kan. Terus di spesifikasinya ini tentang perangkat ini tuh dia udah pakai Android 12, terus RAM-nya itu udah 4GB, bisa diekspansi sampai 3GB. Terus udah gitu di penyimpanannya itu dia ada 128GB. Terus prosesornya itu udah pakai Qualcomm Snapdragon 680 octa-core. Jadi sebenarnya ini sih belum tentu yang pasti di Indonesia bakal pakai ini juga ya, karena kan ini kita perangkatnya itu dari Malaysia. Terus abis itu kalau menurut di spesifikasi yang ada di Malaysia juga dia udah pakai color S12. Terus juga kamera belakangnya itu udah 8 megapiksel. Kameranya itu udah 8 megapiksel. Jadi ini bisa. Terus kamera depannya itu udah 5
udah 5 megapiksel. Udah oke sih ya, harusnya buat zoom, buat buat video call. Tapi kalau buat rekam video nanti kita masih harus coba lagi sih. Apalagi kan kamera di belakangnya ini juga belum dicoba kalau outdoor kayak gimana gitu kan. Kalau yang kurangnya dari dari si Oppo Pad ini tuh dia itu masih wifi only, jadi lo harus pakai wifi mau nggak mau kalau biar bisa ngejalanin si tablet ini kalau buat internetan ya, atau buat lo nonton Netflix atau buat lo kerja segala macam gitu. Itu aja sih. Di dalam paket pembeliannya nanti itu ada opsi pen sama keyboard yang dimana bisa lo pakai buat maksimalin produktivitas lo sehari-hari. Nah, cocok banget sebenarnya buat lo yang suka gambar, tapi mungkin pennya nggak seakurat lo pakai Wacom gitu kali ya. Tapi kalau keyboardnya bisa lo maksimalin juga buat ngetik, buat bikin artikel segala macam gitu. Terus, nah kira-kira dari spesifikasi yang tadi udah gue sebutin itu, kan bisa dibilang tablet ini tuh jatuhnya mid range kan. Kira-kira menurut lo berapa nih harga yang pas buat tab Oppo Pad X? Ya, sekian untuk video kali ini. Gue Nadira pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, sama subscribe. Terus juga jangan lupa follow gadgetdiva.id di Instagram sama di TikTok. Oke, dadah.